Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh roster yang sudah bergabung dalam acara Entrepreneurship episode yang ke-9. Dan yang terhormat, Corporate Secretary, para Group Head, para Regional Division Head, para JL General Manager Representative Office, dan direksi anak perusahaan dan afiliasi lainnya. Terima kasih atas yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Juga kepada seluruh roster, baik yang berada dari Bali, dari Surabaya, dari Medan, ya, juga Jabodetabek, Bandung, dan semuanya, seluruh daerah yang sudah hadir pada sore hari ini, yang bisa kami sebutkan satu persatu. Pak roster sekalian, pada kesempatan kali ini, pada episode yang ke-9 ini, kita akan membahas tentang hobi. Ya. Bagaimana sebuah hobi, ya, hobi bisa menjadi penghasilan. Bahkan kalau ditekuni, hobi yang kita senangin mungkin dari muda, ya, itu kalau digarap serius, itu bahkan bisa menjadi sumber penghasilan baru. Sehingga tema kita atau topik kita dalam acara Entrepreneurship yang ke-9, episode 9 sore hari ini adalah kiat ampuh menjadikan hobi sebagai sumber penghasilan baru. Dan narasumber kita saat ini adalah dia adalah pensiunan, ya. Sebenarnya dia pensiunan dari PT Taman Wisata Candi Prambanan Borobudur dan Candi Boko. Ya, tepatnya namanya mungkin nanti bisa dikoreksi sama beliau, yaitu Pak Isto Suwarno. Ya, Pak Isto Suwarno. Beliau ini memiliki kebun lengkeng, ya, Pak. Dia pemilik usaha pembenihan dan perkebunan kelengkeng Ito Super. Beliau juga adalah konsultan dari perkebunan lengkeng. Jadi para roster yang mungkin tertarik untuk berkebun lengkeng nanti bisa lebih lanjut berhubungan dengan Pak Isto. Ya, selamat sore Pak Isto. Assalamualaikum. Pak Wasta dan Pak Isto. Ya, terima kasih Pak Isto sudah hadir bersama kami. Ya. Bergabung sharing kepada kami. Tapi terima kasih lagi, dan teman-teman semua. Sebelum acara ini kita terlebih dahulu akan kami sampaikan tata tertib, ya, penyelenggaraan webinar pada sore hari ini. Ya. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pada sore hari ini tema kita adalah hobi, ya, hobi yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan baru. Saya yakin seluruh para roster ini pasti punya hobi masing-masing, ya, masing-masing punya hobi. Mungkin ada yang hobi memasak, ada hobi beternak, mungkin, ya, beternak lele, mungkin ada mungkin hobinya kuliner, ya, dan sebagainya. Itu hobi-hobi ini kalau digarap dengan sebaik-baiknya, dengan serius, ya, itu akan bisa menjadi sumber penghasilan baru. Dan pada sore hari ini, ya, sudah hadir dengan kita Pak Isto Suwarno yang akan berbagi dengan kita semua tentang bagaimana dia menjadikan hobinya yang saat ini menjadikan beliau punya penghasilan 20 kali lipat. 20 kali lipat dibanding pada saat beliau masih bekerja. Nah, jadi itu dimulai pada saat pensiun. Jadi teman-teman yang udah masuk masa pensiun, teman-teman yang sudah pensiun, gak usah berkecil hati, karena success has no age limits, ya. Karena sukses itu tidak mengenal umur. Sehingga kepada teman-teman nanti bisa minta kiatnya seperti apa, nanti Pak Isto akan sampaikan. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kami silakan Pak Isto Suwarno untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak Isto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direksi Jasa Marga dan yang kami hormati Bapak Wasta beserta rekan-rekan sebagai penyelenggara, dan utamanya kepada para peserta Bapak Ibu yang akan purna dari Jasa Marga. Sore ini akan berbagi pengalaman kepada Pak Isto. Nah, inilah jadi
kami akan sharing pengalaman ketika akan Porna dan sekarang sudah Porna punya kegiatan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama saya. Usaha saya namanya adalah Telaga Nursery. Itu telaga itu kampung saya, namanya Telaga, Nursery itu kebun. Profil bisnis berkebun. Namun memang judul hari ini luar biasa yang dibikin oleh Pak Wasa, yaitu kiat ampuh menjadikan hobi sebagai sumber penghasilan baru. Itulah yang memang saat ini kami lakukan. Benar-benar suatu hobi bila ditekuni luar biasa. Sore ini akan berbagi pengalaman kepada pelaku. Pak Esto adalah pelakunya, di mana dulu bekerja, sekarang punya kegiatan. Nah, sebelumnya kita perlu perkenalan dulu. Nama saya Esto Suwarno, SE. Dulu saya memang kuliahnya saat masih muda, kuliahnya di Teknik Mesin, IKIP Negeri Semarang. Saat bekerja, terus menjelang Purna atau saat Purna ini malah Pak Esto kuliah lagi. Makanya sekarang punya gelar SE, sarjana ekonomi, tapi saya mengambil di manajemen pemasaran. Alamat saya ada di Prambanan, tepatnya timur Candi Prambanan, kurang lebih 200 meter dari Candi. Jadi kalau Pak Esto akan melihat Candi, cukup jalan kaki kira-kira 5 menit. Disitulah tempat tinggal Pak Esto dan kebunnya Pak Esto. Bidang usaha saya, perkebunan, klengkeng Ito Super, dan kebun pembibitan. Berdiri sejak tahun 2005. Karena apa? Karena Pak Esto di kala bekerja, kalau Sabtu Minggu, kalau teman-teman pada untuk main, kalau Pak Esto untuk latihan usaha, latihan mencari kegiatan di kala Purna Sabtu Minggu sejak 1 Januari 2005 saat masih bekerja aktif. Dan Pak Esto ini selalu bangga, saya seorang petani. Petani identik seolah-olah, aduh kerjaan petani kotor, disitulah saya masuk. Petani Pak Esto adalah petani inovatif, kreatif yang nanti oleh Bapak Ibu melihat karya Pak Esto yang akan kami tayangkan berikutnya. Pendidikan yang terakhir ini saya ngambil STIE, IEU Yogyakarta, ngambil manajemen pemasaran. Karena apa? Orang punya usaha, punya produk, begitu tidak bisa menjual barang, sudahlah bingung. Karena ternyata aku juga punya produk, sulit menjual. Makanya Pak Esto kolaborasi praktisi dengan akademisi, kuliah lagi. Bagaimana nanti mendampingi orang-orang akan pensiun cari kegiatan usaha, tapi juga didampingi bagaimana memasarkan produk. Karena sekarang era teknologi begitu mudahnya dalam hal pemasaran. Pengalaman kerja, saya di suatu perusahaan BUMN seperti Bapak Ibu di perusahaan BUMN yang mengelola Candi, Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Di situ saya bekerja sejak tahun 81 hingga 2009. 2009 Pak Esto, karena kesiapannya sudah luar biasa, kurang 7 tahun saya mengajukan pensiun dini. Namun dari pihak perusahaan seolah-olah, jangan Pak, bagaimana nanti kalau akhir bulan Bapak tidak punya pendapatan? Padahal kantor masih memerlukan Pak Esto. Namun karena kesiapan saya ingin di kala Purna nanti saya benar bisa punya usaha melalui hobi, saya tahun 2009 mengundurkan diri. Walau sebetulnya masih kerja selama 7 tahun. Tetapi Pak Esto mengundurkan diri apa? Pak Esto inovatif, mengamati secara nasional, lengkeng buah kenapa harus impor. Nah itulah saya belajar ke Thailand. Jadi Bapak Ibu yang akan Purna, saya yakin semua Bapak Ibu sudah mempunyai hobi, baik hobi apapun. Bila diseriusi, bila kolaborasi, banyaknya pengalaman saat bekerja, inovasi, saya yakin hari ini, sore ini hanya sebagai contoh Pak Esto. Kebetulan Pak Esto suka berkebun. Kalau Bapak
Ibu suka beternak, contoh, aku lahanku terbatas. Padahal kalau senang perikanan, ya bagaimana membesarkan bibit kecil ikan koi diperbesar. Setelah besar dijual secara online, itu saja sudah menjadikan lahan usaha dikala purna, tetapi melalui hobi. Misalkan aku senang burung, ya sekaligus ayo beternak burung murai yang nilai jualnya tinggi, lahannya cukup, tidak butuh lahan luas, tapi harus belajar kepada mentor-mentor yang memang sudah ahlinya. Contoh kalau berkebun, belajarlah kepada Pak Esto. Nah itulah, renungkan Bapak Ibu pasti mempunyai hobi. Hobi bila ditekuni saat menjelang akan purna, kolaborasi pengalaman-pengalaman saat bekerja, saya yakin indahnya ketika nanti pensiun. Pak Esto sebagai pengalaman narasumber di berbagai perguruan tinggi, Pak Esto seorang petani, masuk kampus sana kampus sini, Pak silahkan Pak Esto jadi narasumber bagaimana pertanian perkebunan di Indonesia semakin maju. Disitulah akhirnya Pak Esto alumni orang teknik mesin, tetapi karena hobinya berkebun, jadilah ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi keliling Indonesia di saat tidak atau belum ada COVID. Namun karena sedang ada COVID, ya kita acara secara ini virtual. Bahkan 2 tahun yang lalu dari Jasa Marga 6 kali angkatan masuk ke kebun Pak Esto untuk acara pembekalan persiapan Prapurna yang ada di kebun Prambanan. 2 tahun yang lalu, Mas, saya masih ingat. Pak Esto usaha begitu dikenal di seluruh Nusantara. Karena apa? Karena hampir seluruh media meliputkan Pak Esto. Karena apa? Karena Pak Esto punya produk suatu tanaman yang diperoleh dari Thailand, bisa dibuahkan sepanjang waktu, bisa berbuah tergantung yang nanam. Nah, itulah karya Pak Esto yang saat ini benar-benar bisa memberikan contoh kepada bapak-bapak ibu yang akan pensiun ketika hobi ditekuni seperti Pak Esto berkebun. Pengalaman pembekalan Prapurna seperti sore ini sudah tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Yang terakhir sebelum COVID saya diundang di perusahaan minyak di Chevron Pekanbaru. Inilah termasuk di Jasa Marga. Ini apa? Karena apa? Karena Pak Esto adalah seorang pelaku yang benar-benar mempersiapkan pensiun. Sekarang di kala pensiun masih semangat memberikan bekal yang akan pensiun. Ayo sharing kepada Pak Esto. Karena pensiun usia saya yakin masih fisiknya masih prima dan keinginan dalam berpikir masih prima. Ya inilah. Jadi kalau seorang pensiun kayak Pak Esto, saya masih semangat memanage waktu dari habis sholat subuh sampai nanti maghrib itu saya sudah saya atur demikian padatnya, demikian ketatnya. Karena apa? Kalau waktu sudah benar-benar ditekuni untuk keperluan yang positif, nyaman, pensiun, hatinya nyaman, apalagi didukung oleh finansial. Seperti Pak Wasta katakan, Pak Esto, berapa sih pendapatan sekarang setelah purna? Pendapatan setelah purna, saya yakin pasti Bapak Ibu akan mengalami kayak Pak Esto, menerima ya katakanlah uang pensiun atau uang pesangon. Tetapi Pak Esto sekarang saat ini boleh dikata kalau saya tiap bulan bisa juga 20 kali dari saat saya bekerja. Bayangkan, saya punya aset luar biasa sehingga saya dipakai figur oleh perusahaan-perusahaan BUMN perbankan. Contohlah orang pensiun ya kayak Pak Esto, semangatnya yang ditiru, tetapi tidak harus meniru Pak Esto produknya, nirulah hobi. Bidang usaha saat ini yang saya lakukan setiap hari, pertama karena sudah punya tanaman yang bagus, otomatis bagaimana tanaman ini bisa disebar ke seluruh Nusantara. Pak Esto membuat bibit. Terus dari yang kecil sampai yang terbesar.
Karena apa? Sekarang ini, saat ini, di saat COVID pandemi, orang usaha pada menurun, semua sektor apa, tapi kalau di tanaman paysto malah bangkit, bisa sampai 200%. Itulah bedanya. Karena apa? Karena ternyata tanaman ini banyak yang suka ketika untuk menghijaukan bumi Indonesia, ketika ingin menikmati buah. Yang kedua, Pak Esto menjual buah lengkeng Ito Super, nanti bisa lihat kebun Pak Esto, bukan dijual di pasar, bukan dijajakan di pinggir jalan, tapi bagaimana orang memetik sendiri di kebun. Karena apa? Karena bisa diatur. Itulah kreativitas Pak Esto, karena banyak pengalaman waktu bekerja, kolaborasi dengan pekerjaannya orang petani, nyaman. Ketiga, lengkeng dari Pak Esto tidak akan bisa berbuah secara alami. Tetapi nikmatnya bisa diatur sendiri oleh yang nanam. Pak Esto mempunyai pupuk noveng yang bisa mengatur di luar musim. Itulah. Ketiga, keempat, Pak Esto mengisi kegiatan pelatihan parapurna, pelatihan berkebun, dan sebagai konsultan kebun di seluruh Indonesia. Orang akan bikin kebun 2000 batang, pasti. Pak, aku butuh Pak Esto sebagai konsultan agar kebun saya bisa berubah seperti Pak Esto. Ketujuh, jasa pembuatan kebun. Yang hebat lagi, jasa instalasi smart irrigation system. Anak saya, orang IT, yang saya ajak ke Thailand, dia sekarang membuat sistem penyiraman kebun melalui HP dalam hal untuk menyalakan. Jadi misalkan Bapak Ibu punya kebun di Aceh, maupun di Medan, maupun di Bali, satu pohon, satu titik air dihidupkan dari HP Android. Itulah karya anak saya ketika nanti berkebun sudah menggunakan teknologi. Inilah karya seorang pensiunan akan bermanfaatkan oleh dunia pertanian. Indahnya pensiun yang sudah disiapkan. Ketika Bapak Ibu waktu belum COVID datang ke tempat saya, sudah langsung ada tulisan indahnya pensiun yang sudah disiapkan melalui hobi. Inilah yang tadi saya ceritakan. Tanaman ini berawal saya dapat bibit dari Thailand. Begitu melihat kebun Thailand, langsung saya, aduh, inilah saatnya. Saya belajar, akan saya bawa ke negara kita Indonesia, agar ke depan buah lengkeng tidak mengandalkan impor. Tanaman Pak Esto, 3 tahun, ada di samping Candi Borobudur. Jadi sama Candi Borobudur hanya jarak kurang lebih hanya 20 meter ini. Tanam perdana seperti ini. Nah, inilah. Jadi seorang pensiun, kalau memang suka berkebun, inilah karya Pak Esto, punya lengkeng Ito Super, yang memberi nama Ito Super adalah Pak Esto. Kebetulan Ito hampir identik dengan Isto, buahnya luar biasa, sistem menjualnya adalah petik sendiri di kebun, atau via online dikirim. Nah, ini kalau sudah seperti ini, saya yakin Bapak Ibu mulailah mikir, oh iya ternyata hobi, kalau diseriusi, kolaborasi, hasilnya nampak. Nah, masih di kebun Borobudur, bisa bayangkan. Kalau satu pohon berbuah pertama kali 30 kilo, dijual 45, sudah hampir 1,3 juta. Kali berapa pohon? Saya, Pak Esto, bukan cerita tentang indahnya, manisnya pohon lengkeng Ito Super, namun ada segi kelemahannya. Kelemahannya adalah pohon lengkeng Ito Super tidak bisa berbuah sendiri. Kalau ditanam sampai 10 tahun, dibiarkan seperti pohon-pohon yang lain, nggak bisa. Hanya daun, itu segi kelemahannya. Tapi segi keunggulannya luar biasa, bisa diatur, panennya bisa diatur. Kalau seorang petani mau pengen gajian seperti pegawai jasa marga, nanam 12, Januari 1 pohon, dibuahkan Februari 1 pohon, bisa. Dan buahnya memang lebat, daging tebal, biji kecil, dan cocok dikebunkan secara massal. Cara tumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tinggal di puncak, yang dingin, ini tidak cocok.
Jadi tanaman ini cocok ketika ditanam di dataran rendah atau DPL di bawah 800. Dan bebas naungan, harus terkena sinar matahari full, lokasi tersedia air di waktu musim kemarau. Jadi ketika Pak Esto belajar di Thailand, ini Pak Esto belajar habis mengundurkan diri, langsung kita ke kebun Thailand. Di sini kebun Thailand, saya bersama anak saya dengan nekat niat karena ingin belajar. Alhamdulillah hasilnya saat ini seperti ini di kebun di Thailand. Mengapa yang itu seperti bikin pendek? Karena kalau terlalu tinggi, paling ujung paling atas adalah diserang oleh kelelawar. Bahkan ini sudah dipasang jaring, jadi dibikin pendek agar tidak diserang oleh kelelawar. Karena tanpa dibrongsong, otomatis lengkeng akan dimakan oleh kelelawar, tapi dibikin pendek agar mudah dalam hal memetik. Dompolan-dompolan, nah, luar biasa, sampai 3 kilo, seperti ini, saat Pak Esto panen, ya. Nah, kalau punya lahan hanya 5 meter, boleh menanam seperti ini di samping Pak Esto. Ketika habis makan bersama-sama dengan anak, metik sendiri buah segar, metik sendiri buah segar, itulah nyamannya ketika punya pohon yang memang luar biasa, tetapi belum banyak yang nanam, dan semua yang menanam akan dipadu oleh Pak Esto. Nah, ini. Jadi akan berkebun biasanya ya tentunya harus menyiapkan lahan, tapi kalau halamannya sempit bisa nanam seperti ini di samping rumah, 1 pohon bisa. Mulailah Pak Esto memikirkan agar tanaman itu bisa berkembang di mana-mana dari Sabang hingga Merauke, sudah punya pohon induknya, sudah kualitas buahnya teruji, otomatis seorang petani mulai memikir aku harus membuat bibit. Karena apa? Karena agar bisa disebarkan ke seluruh Nusantara, karya Pak Esto, karya orang pensiunan. Nah, Pak Esto mulai membuat bibit. Karena apa? Karena inilah sumbernya Pak Esto di dalam usaha. Dimulai dari bibit, menjual buah, tanpa pengetahuan, tapi membuat bibit ada 3 sistem. Cangkok, okulasi, susuan. Tapi yang saya pakai adalah okulasi, cangkok hanya sebagian kecil. Jadi kalau cangkok, biasanya tanaman itu mudah berbuah. Tetapi karena tidak punya akar tunjang, mudah roboh. Sehingga kalau cangkok sangat tepat jika ditanam di pot. Jadi nanti ada berkebun di tanah dan berkebun di pot. Namun untuk Bapak Ibu yang akan purna, peluang yang luar biasa adalah menanam kelengeng itu seperti pot. Karena apa? Halaman biasanya terbatas. Pasarnya di Jakarta, nanam lengkeng itu 1 meter buah lebat, itulah karya seni. Ini cara nyangkok. Ini sumber uang ATM-nya Pak Esto. Pohon induk yang awal muasalnya dari Thailand. Saya punya 30 pohon. Ini karena buahnya yang sudah seperti di depan tadi, saatnya ini ranting-ranting ini saya potong. Saya potong untuk pembibitan. Nah inilah karena naluri Pak Esto sudah terbukti bahwa buahnya luar biasa, bibit langsung dibikin secara massal dengan pohon-pohon induk ini. Ini ATM-nya Pak Esto nih. Ini cara nyangkok, nek. Cara nyangkok, ya. Nyangkok, ya nyangkok. Nah, karena ini saya kira nggak begitu penting banget. Nah, hasil dari tangkokan seperti ini. Nah, inilah yang saat ini Pak Esto setiap hari orang alumni teknik mesin berkecimpung di dalam pertanian karena hobi, mantan seorang pegawai BUMN yang mengelola objek wisata, tapi pekerjaannya sekarang sebagai petani.
Tapi petani Pak Esto adalah petani yang inovatif, mungkin berbeda dengan petani-petani yang lain karena cara mengemasnya berbeda. Nah, ini ranting seperti inilah tiap hari Pak Esto mungkin kalau di jalan yang ngambil di tangan Pak Esto lah ini akan jadi bibit dalam jumlah ribuan bahkan puluhan ribu dari pohon-pohon yang induk, yang pohon bagaikan ATM Pak Esto tadi kami pangkas kecil-kecil seperti ini, nanti kami tempelkan ke batang lengkeng. Nah, evaluasinya seperti ini ya, evaluasi. Nah, ini jadi dari ranting-ranting yang dipotong kecil-kecil ini Pak Esto secara rajin pegawainya, karena Pak Esto sekarang tidak melaksanakan sendiri tapi dibikin oleh krunya Pak Esto, ditempelkan di sini. Nah, betapa pekerjaan yang dari ketelatenan Pak Esto kecil-kecil ditempel di pohon ini dari biji usia 6 bulan ditempel, nanti setelah itu jadi. Nah, jadinya seperti ini. Ini proses Pak Esto dalam membuat perbanian. Mulai 2 minggu sudah muncul daun seperti ini. Nah, kalau tujuan kita naik saja, kita nggak begitu. Nah, ini yang saat ini Pak Esto mensupport seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Bibit-bibit seperti ini agar bisa berbuah seperti pohonnya Pak Esto yang di depan ini. Bapak Ibu bisa membayangkan seorang pensiunan menggeluti dunia pertanian, punya tanaman bibit seperti ini untuk disupport ke seluruh Nusantara, stok ada sekitar 10.000. 10.000 ini kalau kali 75 sudah berapa? Sudah 750 juta. Makanya Pak Esto bersyukur di kala pensiun, dulunya tidak membayangkan tapi hanya tekad, semangat, keberanian. Jadi Bapak Ibu yang akan purna, saya yakin butuh semangat seperti Pak Esto. Sesuaikan hobi, kolaborasi, belajar kepada orang yang ahli sesuai bidangnya, saya yakin orang-orang akan pernah bisa meniru semangatnya Pak Esto. Sekarang saatnya kalau akan berkebun, mulailah persiapan. Jarak tanamnya 6 meter kali 6 meter, andaikan punya lahan. Pak Esto di Prambanan, lahan sebagian sewa, sebagian milik sendiri. Jadi kalau ingin berkebun, kalau tidak punya lahan, jangan menyesal, karena masih bisa dengan cara menyewa. Menyewa tanah-tanah nganggur, milik desa itu bisa disewa. Terus bikin lubang tanam, 60 kali 60 saat akan nanam, persiapan pupuk kambing 1 karung per 1 lubang tanam. Pupuk dasarnya pakai dolomit. Memberikan pupuk kandang per 4 bulan. Keenam, pemberian pupuk NPK atau nongpeng hijau per 2 bulan. Itu teknis dalam hal akan berkebun. Tapi Bapak Ibu kalau akan berkebun tentunya semua dipandu Pak Esto lewat WA. Lewat WA, makanya nanti semua peserta silakan nanti nulis nomor WA Pak Esto. Karena apa? Secara teknis nanti, secara individu, Pak, saya akan berkebun. Tolong dipandu dari awal hingga nanti berbuah. Pak Esto selalu membuat kebun lain dengan petani-petani lainnya. Selalu menonjolkan indah, rapi. Karena apa? Konsep Pak Esto indah rapi ini pasti mendukung dalam hal pemasaran dalam menjual buah. Ketika buahnya lebat, kepalanya rapi, bersih, inilah untuk foto-foto, foto dikirim kemana-mana, itulah akhirnya buahnya laku keras. Makanya di perkebunan yang lain, biasanya yang namanya kebun ya acak, yang penting berbuah. Nggak memperhatikan lingkungan. Kalau Pak Esto tidak, justru lingkungan bersih inilah pemasaran bisa optimal. Nah, tanah sekitar 4.000 Pak Esto menanam di Pasuruan seperti ini. Ini sudah buah yang ketiga kali. Ini saat ini sedang berbuah saat ini. Nah, ini selalu rapi, selalu rapi. Semua tanaman ini satu pohon, satu titik air, hidupkan lewat smart garden, lewat alat yang dari Pak Esto namanya Smart Garden. Begitu ditekan setiap pohon ini sudah ngalir semua.
Pak Esto membuat kebun di Lubuk Linggu. Jadi Pak Esto jadi konsultan di berbagai pulau. Ini indahnya pensiun diperlukan oleh orang banyak, bermanfaat oleh orang banyak ketika punya pekerjaan yang bisa bermanfaat oleh orang banyak. Nah, contoh-contoh, Pak Esto selalu diminta buat kebun ini di Jogja, dulunya semak-semak, Pak tolong dibuatkan kebun, tapi saya tidak mau dengan bibit kecil. Pakailah bibit besar, berapa? Satunya pada ini 1 juta, tanam. Nah, kalau sudah ketemu kayak gini, sudah uang tuh bagaikan dia, saya yang penting senang. Daripada saya nanam kecil, nanti saya mikir 3 tahun, Pak Esto tanamnya jangan besar-besar. Ini sekarang saat ini kewalahan permintaan bibit besar. Karena apa? Karena yang punya uang kadang saya ribet ngurusi tanaman kecil. Bikin kebun kalau perlu hari ini tanam, besok sudah jadi. Nah inilah Pak Esto mempersiapkan bibit dari kecil sampai yang paling besar. Pembuahan. Lengkeng bisa dibuahkan mulai usia 2,5 tahun dan bisa dibuahkan sesuka yang punya. Karena apa? Karena tanaman bisa diatur dengan pupuk rompeng. Ini contohnya. Jadi cara pembuahannya dikotorkan di sekitar batang dengan nutrisi dan nanti selama 2 hari tidak boleh disiram. Hari ketiga diperbolehkan disiram. Ini cara pembuahannya seperti ini. Salah satu contoh dalam hal pembuahan lengkeng, pegawai Pak Esto menusuk-nusuk dengan linggis dengan maksud agar nutrisinya menyentuh akar yang di bawah. Nanti nutrisi satu paket itu ada 3 batang, 3 botol. Yang dikotok-kotok itu 1 botol itu untuk mengeluarkan bunga, ya, disesuaikan dengan dosis ukuran pohon. Kalau ini pupuk buah agar buahnya tidak rontok, nah inilah pupuk sudah dengan teknologi. Ya. Airnya 8 liter terus disiramkan. Selesai. 45 hari pohon akan berbunga lebat. Itulah karya seorang petani inovatif, seorang pensiunan bermanfaat untuk orang banyak ketika berkebun bisa mengatur cara pembuahan. Nah, 45 hari lengkeng akan berbunga. Dalam 1 tahun tetap 1 kali panen. Nah, kalau sudah 3 bulan akan seperti ini. Itulah contoh berkebun sudah menggunakan teknologi, buah bisa diatur, yang mengatur adalah yang punya kebun. Atau contoh, misalkan hari raya, kebutuhan buah banyak, itulah digenjot buahnya. Atau mungkin mau ada event-event tertentu, pernikahan, contoh Pak Esto, punya hajat mantu, pernikahan anak saya nomor 1, saya siapkan buah segar, 400 kilo, saya medik di kebun Borobudur. Karena bisa disetting, tanggal itu berbuah. Nah, kalau kita mau usaha, otomatis kita bisa mengatur pasar. Mana tahun baru, lebaran, kebutuhan buah banyak, atau pas buah impor tidak masuk, tapi kita bisa membuahkan, otomatis karya-karya semacam ini nilai jualnya tinggi. Kelengkeng saat berbuah, hamanya adalah kelelawar. Tanpa dibrongsong, ya otomatis buahnya ada 3 cara membungkus buah. 1 dipasang jaring, kedua dibungkus dengan pembungkus buah dari bambu, ketiga dibungkus dengan bekas bawang. Ibu-ibu tahu kalau di pasar orang jual bawang atau berambang, bekas karungnya semacam ini bisa dipakai. Nah ini
suatu karya nyata Pak Esto melalang buana ke Thailand belajar menghasilkan suatu produk yang luar biasa. Ketika Pak Esto habis mengajar di perusahaan Chevron, diundang relasi di Pekanbaru ini. Di Pekanbaru menanam 50 pohon luar biasa, di sana dijual buahnya per kilo 60.000, itu pun rebutan. Nah, suatu karya nyata ketika Bapak Ibu yang akan pernah hobinya seperti Pak Esto, siap Pak Esto untuk mendampingi. Terus di Lubuk Linggo, Pak Bupati nanam 1.000 pohon. Pak, sebelum saya purna, karena saya sekarang jadi bupati, nanti 3 tahun lagi akan purna, siapkan nanam 1.000 pohon di Lubuk Linggo. Pak Esto yang mendampingi, ini sekarang sudah mulai panen seperti ini. Betapa senangnya ketika aku purna sudah punya kebun nanam 1.000 seperti ini, itu di Lubuk Linggo. Nah, inilah, jadi hasil karya nyata ketika buahnya memang seperti ini, saya yakin ini belum terlambat ketika Bapak Ibu serius akan meneliti di perkebunan. Teknik dalam menjual buah yang sudah saya sampaikan di depan, seperti ini. Kebun saya, jadi sebelum dipetik, dia datang karena melalui pesan, Pak, saya 1 pohon, pesen saya petik, akan saya beli bersama keluarga. Berapa? Kira-kira ada 40 kilo. Per kilo berapa? 45. Siap. Bahkan dia khawatir nanti dipetik orang. Saya DP dulu Pak, kurang 1 bulan. Saya DP agar pohon itu benar-benar tidak dijual oleh Pak Esto. Akhirnya saat ini siap petik, dia datang. Bersama keluarga, sebelum dipetik, dia ngajak foto. Foto ini terus dikirim kemana-mana. Aduh, paginya yang datang. Nah, inilah pola menjual buah dengan cara seperti itu masih langka. Otomatis nilai jualnya tinggi, dan saya menginspirasi seorang petani, seorang pekebun luar biasa ketika mencontoh cara berkebun Pak Esto. Di samping rumah saya, bersama anak-anak, biasa dipakai untuk selfie tamu-tamu, membantu Pak Esto dalam hal pemasaran. Sampai rumah Pak Esto, juga biasa dipakai untuk selfie tamu-tamu, saya dibantu pemasaran. Nah, inilah usaha dukungan pemasaran luar biasa antara barang dan produk. Kadang saya kewalahan cepat lakunya sama lambat prosesnya. Disitulah kadang mengalami tidak keseimbangan. Saat ini kehabisan buah, saya sudah mikir, aduh habis. Tetapi masih ada jalan keluar. Saya mengambil buah dari mitra-mitra yang nanam. Pak Esto pesen, saya akan panen 50 kilo, tolong dijualkan. Akhirnya saya bermitra kepada para penanam untuk saya jualkan buahnya karena permintaan buah cukup besar, di tempat Pak Esto terbatas. Pak Esto hari ini panen klengkeng Ito Super dari pohon usia 6 tahun, buah yang ketiga. Ini hasilnya. Ini bisa sampai 100 kilo dari pohon klengkeng Ito Super usia 6 tahun. Ini kami petik dan akan kami jual melalui online via relasi. Kita share dalam waktu 30 menit, klengkeng Ito Super 100 kilo sudah habis. Kita kirim ke Bandung, Solo, Jogja, Semarang. Inilah cara menjual klengkeng Ito Super agar konsumen mendapat buah segar dan selalu diikutkan daunnya. Inilah bukti bahwa klengkeng Ito Super dijual dalam keadaan masih segar. Panen ketika berat 100 kilo, saya jual per kilonya 40.000. Begitu cepatnya terjual. Karena apa? Karena segar. Dan klengkeng Ito Super ini dibuahkan dengan pupuk nopeng. 100 kilo atau sebesar 4,5 juta ini saya buahkan dengan pupuk nopeng, 1 paket harga 190.000 untuk 5 pohon. Jadi 1 pohon kira-kira membutuhkan biaya pembuahan sebesar kurang lebih 50.000.
bagi penanam Klengkeng Super dari Sabang hingga Merauke akan selalu dipandu Pak Esto yang saat ini sudah ada kurang lebih 31.000 penanam. Ke depan Klengkeng Super saya yakin akan bersaing dengan buah klengkeng impor. Kita menjual dalam keadaan segar dan ini pupuk nongpeng dipakai untuk pembuahan Klengkeng Super. Panen bisa diatur sepanjang masa. Semua dipandu oleh Pak Esto dari nanam, merawat, mengantisipasi hama sampai cara pembuahan. Dan bibit Klengkeng Super tersedia di Telaga Nursery Prambanan, dikirim sampai Sabang hingga Merauke dan semua dipandu Pak Esto. Barangkali ada yang akan menanam agar bisa panen seperti Pak Esto, silahkan. Ayo menanam, bibitnya bisa dikirim, hubungi Pak Esto, Telaga Nursery Prambanan atau di HP 08121561983. Kami ulangi 08121561983. Itulah video dari Pak Esto dalam hal inovasi, dalam hal menjual buah. Luar biasa ketika inovasi-inovasi sudah menggunakan teknologi, menjual buah 100 kilo dalam waktu hanya 30 menit, di-share ke relasi Bandung, Semarang, Solo, Jogja. Yang Bandung, karena jauh, saya kirim lewat kereta, sore, pagi sampai. Terus yang Semarang, saya kirim lewat travel. Yang Jogja, saya kirim lewat Gojek. Yang Solo karena beli banyak untuk acara pertemuan diambil sendirilah. Dengan cara-cara seperti itulah kepuasan konsumen dalam hal menjual buah. Namun saat ini tibalah saatnya hitung-hitungan kalau mau usaha. Pak Esto membuat analisa usaha tani ketika ada satu cara ditanam di kebun, yang satu ditanam di pot. Lainnya paling tidak Bapak-Ibu yang Purna yang sudah senang hobi berkebun, Pak Esto sudah membuatkan gambaran analisa usaha. Ditanam di tanah, otomatis untuk dikebunkan dalam hal menjual buah kebun. Menanam 100 batang, lahan yang diperlukan 2.500. Seandainya ibu, bapak yang sudah punya lahan 2.500, otomatis sudah bisa menanam 100 batang. Biaya yang diperlukan selama 3 tahun, selama 3 tahun yang terdiri dari pengadaan bibit, untuk bikin lubang, untuk pupuk, dan sebagainya. Itu nanti materi ini kita share ke lewat email Bapak Ibu bisa. Dibutuhkan biaya kurang lebih 94.600.000 untuk 3 tahun. 3 tahun dengan menanam investasi 100 batang. Biaya yang diperlukan 94.600.000 untuk 3 tahun. Tahun ketiga karena sudah saatnya panen, mulailah Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil. Mulailah tahun ketiga karena sudah panen, mulailah bisa menjual buah. Jika nanam 100 pohon, terus kira-kira per pohon keluar 30 kilo kali 80%, kita anggap saja panennya tidak semua, hanya 80%, dijual 35.000, sudah dapat uang 84 juta. Baru perdana berbuah usia 3 tahun. Investasi 94 juta selama 3 tahun, baru panen perdana sudah dapat 84 juta, otomatis masih minus kurang lebih 10 juta. Tapi untuk tahun berikutnya ini sudah berlipat-lipat. Inilah usaha analisa tani ketika berkebun, punya lahan sendiri, menanam 100, ya inilah hitung-hitungan Pak Esto sehari-harinya sekarang mengalami seperti ini. Sekarang saatnya bagaimana berkebun di pot.
Saya yakin Bapak Ibu pasti ada kendala, Pak Esto, saya kan tidak punya lahan. Andaikan punya lahan, mungkin ya terbatas. Itu yang akan saya bidik, akan saya tularkan ilmu Pak Esto ketika pensiunan, tapi ayo membuat tabulan pot. Tanaman buah dalam pot, ini untuk membidik pasar-pasar di Jakarta. Pasar-pasar kota besar. Karena apa? Ini bukan semata-mata menjual buah, tetapi menjual karya seni. Kalau menjelang Lebaran, Pak Esto membuat semacam itu cukup banyak. Karena apa? Untuk parcel. Ketika parcel identik dengan kue, seorang petani menyiapkan parcel dalam bentuk tanaman sendiri. Berapa, Pak? 750. Angkat, kirim. Karena apa? Karena relasinya, hobinya ya tanaman. Ketika saya kasih kue Lebaran, mungkin malah lebih senang tanaman. Disitulah Pak Esto masuk. Di sini ada tulisan tata cara merawat. Karena belum tentu tahu cara merawatnya, Pak Esto selalu membuat petunjuk panduan cara merawat. Nah, inilah pohon 1 meter, berbuah lebat, nilai seni. Nah, ini sebetulnya sangat tepat ketika Bapak Ibu akan purna suka tanaman, inilah bidiklah. Karena ini belum ada orang menjual tanaman ini kecuali di tempat Pak Esto. Apalagi di kota besar, misalnya di Jakarta, orang-orang yang notabene-nya punya uang, Pak, kenapa? Saya beli kecil, beli aja yang sudah berbuah. Ya. Karena menanam tabulan pot ini sudah semata-mata karya seni yang mahal, tidak ada standar harga, bahkan dijual di atas 1 juta pun laku. Cara nanam ketika budidaya di pot. Tabulan pot itu adalah tanaman buah dalam pot. Media tanah yang diperlukan, media tanam. Kalau Bapak Ibu akan nanam, otomatis nggak usah membuat cari tanah, cari pupuk kandang, sekam. Beli saja di toko pertanian atau di tempat jual bunga, beli media tanam. Otomatis sudah disiapkan. Karena terdiri dari tanah, 2 bagian, 1 bagian pupuk kandang, 1 sekam atau kulit padi. Ini media yang sudah siap. Kalau mau berkebun tabulan pot, beli saja media tanah, media tanam di tempat jualan toko-toko pertanian atau toko bunga. Nah, ketika harus mencari pupuk kambing yang belum siap dipakai, masih ada kesulitan harus mencari E4 untuk fermentasi. Saya kira kalau akan berkebun, kita praktis saja membeli media yang sudah jadi. Sekam fungsinya adalah agar rongga tanah itu berpori, perlu dikasih sekam. Nah, ini pot yang dipakai ukuran 60, kalau di Jogja sini harganya 50.000, ini sangat tepat sekali kalau untuk berkebun menanam tanaman kelengkeng di pot, itu pakai pot yang ukuran 60 cm dan paling bawah ini nanti dikasih styrofoam agar lubang tanam tidak buntu. Cara menanam, nah seperti ini, seperti biasa ya. Jadi kalau menanam biasa paling bawah dikasih styrofoam atau kulit padi, tengahnya ada media tanam, baru bibit kelengkeng ditanam. Nanti kira-kira 2 tahun, 2,5 tahun bisa mulai dibuahkan. Nah ini kemarin laku 1,2 juta, dikirim ke Bali, dibeli orang Bali 1,2 juta, ada 2 pohon. Orang Bali mengapa beli? Dia punya hotel untuk ditaruh di kanan kiri hotel, dan ternyata apa? Dia untuk pemasaran. Tamu itu suka berselfie di pohon-pohon yang unik, yang masih langka. Di kanan kiri hotel ada tulisan dilarang dipetik, karena ini untuk sel. Nah, di situlah karya-karya semacam ini menginspirasi orang akan purna, nilai jualnya tinggi, usaha ini masih langka, dan biayanya sedikit. Contoh, potnya harga 50.000, bibitnya misalkan mengambil harga 75 atau 85, medianya 40.000, nggak sampai 150.000 per pot. Ketika umur 2 tahun sudah bisa seperti ini, udah harapan orang pensiun, aku bisa menjual sesuatu barang yang langka, dan menjual ini sekarang mudah. Ketika kolaborasi dengan anak-anak muda, yuk tolong di-share kemana-mana, yuk tolong dimasukkan ke
ke medsos, saya yakin dalam waktu sekejap barang Ibu berupa seperti ini habis. Nah inilah Pak Esto mengajak orang Pona bagaimana usaha resiko kecil, biaya tidak banyak, tetapi nilai jualnya tinggi. Sehingga orang pensiun jangan dihadapkan dengan waduh modalnya besar, khawatir nanti habis nanti. Tapi Pak Esto selalu memandu investasinya tidak terlalu banyak, resikonya kecil, tapi nilai jualnya tinggi. Karena apa? Masih langka. Nah, seorang petani kreatif. Di kebun Pak Esto punya dalam jumlah besar, sudah mulai dibuahkan kecil-kecil. Agar dijual laku, mulailah namanya planter bag ini sobek semua. Diganti pot seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ini diganti pot 60, 60, 60. Jadilah sesuatu yang bagus, share, difoto oleh anak saya, kirim kemana-mana. Paginya yang datang, Pak berapa? 1 angkat, 1 juta angkat. Bayangkan kalau punya 100 juta. Baru tanaman yang berbuah, belum yang kecil-kecil. Kembali lagi, pot. Harapan Pak Esto, ayo, masih langka karena Bapak Ibu ada di berbagai kota, berbagai pulau. Inilah harapan Pak Esto, seorang petani, seorang pensiunan, ikut jejaknya Pak Esto membuat seperti ini. Sesuatu langka, nilai jualnya tinggi, dan bisa diatur berbuah, lahan tidak terlalu luas, punya lahan 50 meter, ya bisa nanam 50 pot. Nah, itulah. Ada relasi Pak Esto. Pak, saya punya pohon 1,5 tahun akan saya buahkan. Di tempat Pak Esto pun 1,5 tahun bisa dibuahkan, namun pohon masih kecil. Ini ibarat anak masih SMP kelas 3. Suruh nikah, akhirnya melahirkan, ya otomatis nanti habis berbuah, pohonnya loyo, pohonnya tidak sehat. Nah, inilah contoh-contoh yang cara membuahkan yang tidak wajar, tidak layak, karena pohon itu pun bagian manusia. Ketika hamil sudah dewasa, otomatis sama saja tanaman kalau belum usianya suruh berbuah bisa, tapi setelah itu pohon akan kurang segar. Inilah cara-cara saya memberikan pengertian kepada bapak-bapak ibu yang akan nanam kasih maunya cepat-cepat, tapi juga harus diperhitungkan minimal 2,5 tahun. Nah, inilah Pak Esto punya 5.000. Berapa aset Pak Esto? Makanya saya saat diwawancarai oleh narasumber, Pak berapa sih pendapatanmu? Ya kalau Pak Esto sekarang 20 kali lipat saat bekerja. Bayangkan, terus seorang petani dalam sebulan dapat uang 100 juta, 150 juta. Mau saya belikan mobil Alphard, mau belikan mobil yang nyaman. Karena apa? Itulah karya seorang petani. Dan belum ada yang meniru. Nah inilah harapan Pak Esto. Karena ini sesuatu produk baru, silahkan orang-orang yang akan kurang meniru Pak Esto. Soal pasar sekarang itu mudah karena lewat jaringan media sosial. Jadi ini pembesaran, beli yang kecil-kecil, nanti dibesarkan, setelah agak besar, bawa ke rumah, ganti pot. Nah ini sebetulnya orang akan kurang. Ya nirulah Pak Esto semacam, Pak, berapa sih? Ya kalau bibit yang kecil 75, aku nanamnya udah 100. 100 kan berapa? Kan hanya 7,5 juta. Kalau saya punya 300, 400, 500, waduh, luar biasa. Nah inilah perlu ditiru semangatnya Pak Esto agar orang membeli tanaman kayak begini tidak harus di tempat Pak Esto. Bahkan saya bisa merekomendasikan, Pak, saya di Bogor sudah punya kayak gini 100 dulu dari Pak Esto. Oke. Kalau ada orang Bogor akan beli, saya rekomendasikan jangan di tempat Pak Esto, biayanya kan mahal. Beli saja di mitranya Pak Esto lah, otomatis rezeki dibagi kepada siapa saja. Jangan hanya di Pak Esto, karena prinsip rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini siap untuk dibuahkan.
siap untuk dibuahkan. Ini saya jual 1,5 juta. Ini usia 2,5 tahun, 2,5 tahun. Nah, ini di kebun Pak Esto yang dulu pernah dikunjungi oleh Bapak Ibu dari Jasa Marga 2 tahun yang lalu di sini di kebun ini. Jadi dari yang ditanam di planter bag dipindah ke pot, semakin besar karena media tanahnya adalah semakin banyak, otomatis pohon akan semakin tumbuh besar. Identik kue. Pak Esto selalu inovatif dalam hal menjual tanaman untuk parsel. Karena apa? Yang luar Jawa itu selalu minta jangan yang sedang berbuah, Pak Esto. Karena kalau berbuah dikirim lewat pesawat, dikirim lewat kargo, pasti rontok. Otomatis parselnya saya siapkan yang pohon siap berbuah dan dikemas semacam ini. Inovasi ketika seorang petani kreatif, saya menjual ini 750, kirim kemana-mana bisa. Analisa usaha tani di dalam membuat tabung pot. Andaikan ibu, bapak punya lahan 50 meter di depan rumah. 50 meter kan tidak terlalu luas. 50 meter persegi ini bisa nanam 50 pot, 50 batang. Kalau bibitnya dan ongkos memelihara selama 2 tahun, kurang lebih dibutuhkan dana 21.500.000 untuk 50 batang tabung lampot. Harga jual per pot 750. Kalau punya 50, otomatis sudah kurang lebih ada 30 juta. Bayangkan, investasi 21 juta, sudah bisa menghasilkan sekian, akan lebih besar lagi ketika ini ditambah. Aku akan bikin saja 100 batang, karena yang 50 batang sudah habis. Baiklah. Ini sebetulnya paling cocok Bapak Ibu yang akan purna. Karena apa? Karena tidak butuh lahan luas, karena lahan luas biasanya agak kesulitan. Nah, inilah. Ini bisa, atau mungkin Pak saya beli saja satu yang sudah mendekati berbuah dari cangkok harga 350 saya kirim, bisa. Agar saya segera membuktikan apa yang disampaikan Pak Esto apakah benar. Nanti pohon-pohon pendek berbuah boleh. Ada yang cangkok harga 350, mungkin nanti nggak sampai setahun dibuahkan, bisa. Ya. Bapak Ibu, saya yakin mendekati purna agar bermanfaat untuk desanya. Bagaimana seorang kepala desa diinformasikan, Pak, bagaimana desaku dijadikan desa wisata. Karena saya pernah mengikuti pelatihan kelengkeng dengan Pak Esto. Infokan, karena apa? Ini di Boyolali, dalam satu kawasan desa, setiap rumah tanam satu, didampingi Pak Esto. Jadilah desa wisata, menjual buah pada berdatangan yang penduduknya Pak Esto, terima kasih. Karena apa? Karena saya bisa menjual buah. Dulunya tidak mengira Pak Esto datang ke sini membimbing para penduduk di sekitar Kampung Boyolali, akhirnya menghambatkan hasil. Ini setiap rumah di Boyolali lah. Ini alangkah indahnya ketika Bapak Ibu bisa menginformasikan kepala desa, ayo desa kita dibikin desa wisata seperti waktu saya mengikuti tayangan Kebun Lengkeng bersama Pak Esto. Jadi ini untuk desa wisata dengan menggunakan dana desa, satu pohon untuk satu orang di depan rumah. Jadilah desa wisata setelah 3 tahun. Mulailah akhirnya desa Boyolali dikunjungi berbagai kunjungan. Karena apa? Sebagai desa wisata dan dikunjungi untuk studi banding. Akhirnya desa itu akhirnya jadi ramai berkat Pak Esto. Yang berbuah tidak hanya di kebun Pak Esto, di Pekanbaru pun relasi pamer. Pak, saya sudah bisa menjual buah. Terus sekarang permintaan bibit yang pesen luar biasa. Gara-gara aku punya pohon ini, sekarang saya menampung pesanan bibit dari Pak Esto 75 dijual 150, jadilah
usaha yang dulunya tidak mengira, akhirnya aku kok sekarang dapat rezeki dari Pak Esto. Karena apa? Karena punya pohon berbuah. Orang kampung berduyun-duyun, aku pesen 1 batang, 2 batang. Akhirnya mendapatkan rezeki Bapak ini yang dari Pekanbaru. Di Bali, nanam sekitar 2.000 karena untuk persiapan nanti Bali akan ada agrowisata di mana bisa memetik buah segar. Ini masih cara penanaman di tahun 2018. Nah, ini cara menjual buah lengkeng. Pak Esto selalu menggunakan jasa Gojek. Petik ada 10 kilo, ada 5 kilo, dijual melalui online. Betapa senangnya konsumen. Pak, terus saya bayar berapa? Saya tidak mau dibayar dulu. Barang kalau sudah sampai, berikut biaya Gojeknya, setelah itu baru saya kasih rekening. Jadi cara melayani Pak Esto kepada konsumen seperti itu. Saya kirim dulu buahnya, setelah selesai baru saya kasih nomor rekening. Itulah strategi Pak Esto dalam hal memberikan pelayanan dan pemasaran. Halaman-halaman kecil di rumah-rumah mewah ini hanya punya lahan 40 meter, nanam lengkeng, pendek-pendek, kecil-kecil. Nah, ini bisa. Saat mengirim, aman, ke Papua, ke Aceh, ke seluruh Indonesia dengan di packing seperti ini. Nah, ini di Balikpapan, Pak kirim, ada seorang ibu-ibu datang ke tempat saya, Pak kirim yang besar-besar berapa? Ya 1 juta siapkan 150. Nah, akhirnya ini bawa 150 pohon lengkeng dijual A1 juta, dikirim dengan truk biaya 30 juta, tapi saya diminta untuk datang ke Kalimantan, ternyata yang beli itu adalah pengusaha besar. Saat berkunjung di kebun Pak Esto seperti 2 tahun yang lalu, Jasa Marga dengan suasana seperti ini, betapa indahnya, nyamannya kebun ditata yang rapi. Seorang mantan pariwisata kolaborasi dengan petani, nyaman ketika tempat dibikin rapi. Nah, suatu kebanggaan, Pak Esto di usia 61 tahun, habis diwisuda tanggal 5, ini karena semangat belajar, tak mengenal usia, sehingga saya dijadikan di kampus, contohlah Pak Esto, orang tua, kuliah, tapi disiplin waktu tidak terkalahkan. Sehingga saya memotivasi anak muda ketika di saat usia tua masih mau belajar. Sekian, terima kasih tayangan Pak Esto dan moto Pak Esto, gerakan perubahan menuju harapan. Tanpa perubahan jangan mengharap kemajuan. Intinya gerakan perubahan menuju harapan. Tanpa perubahan jangan mengharap kemajuan. Itulah moto dari Pak Esto. Sekian tayangan presentasi Pak Esto. Selanjutnya kita sharing. Mumpung ketemu pelaku yang sukses di Kalapurna, Bapak Ibu yang sudah persiapan, silahkan bertanya kepada Pak Esto. Karena Pak Esto apa? Sekarang sudah menjadi saudara Bapak Ibu semua. Karena apa? Setiap WA tanya ke Pak Esto, pasti saya jawab. Setiap akan ke Jogja, saya suruh mampir ke Pak Esto. Karena apa? Karena sudah punya teman Pak Esto. Indahnya ketika banyak teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Isto. Tepuk tangan tentunya buat Pak Isto. Luar biasa presentasinya. Dan tanpa perubahan jangan mengharap ada kemajuan. Itu satu closing statement yang cukup menarik ini buat teman-teman para roster ya. Juga apalagi mereka teman-teman yang udah mendekati masa purna bakti, kalau memang mau maju segera ubah gitu Pak Isto ya. Betul, iya. Dan teman-teman, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Ya. Jadi mungkin yang jelas bisa saya garis bawahi bahwa memang dari hobi, ya, dari hobi berkebun Pak Isto ini tadinya cuma hobi aja, tapi sekarang sudah menjadi sumber penghasilan yang luar biasa. Dan ini tentunya semoga bisa menstimuli kita ya, bisa memacu kita, memotivasi kita untuk bisa berubah, ya.
untuk bisa mengikuti apa yang sudah dijalani oleh Pak Isto. Roster juga Pak Isto yang kami hormati, ini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Yudi MLJ. Nah, dia punya lahan 1000 meter di daerah Cianjur, Pak. 1000 meter di daerah Cianjur. Dan dia juga senang berkebun dan beternak. Mohon saran apakah yang cocok untuk usaha pada lahan tersebut. Jadi apa kayak lengkeng itu cocok nggak Pak di Cianjur gitu? Silakan Pak Isto. Terima kasih Pak Yudi, Bapak punya lahan 1000 meter, aduh sudah aset ini Pak. Siap kolaborasi dengan Pak Isto, apalagi memang Bapak sudah suka berkebun dan suka berternak. Pak Isto juga suka berternak. Sangat bisa. Dan harapan Pak Isto menanam 1 dulu saja yang besar. Begitu nanti berbuah, Bapak akan kewalahan, tetangga kanan kiri, loh ada pohon bagus sekali Pak. Itulah latihan usaha, latihan mencari kegiatan, tapi ada harapan. Karena apa? Karena dipandu oleh Pak Isto. Jadi saran, belilah hanya 1 dulu aja yang sudah siap dibuahkan. Begitu nanti di sana adaptasi 3-4 bulan, Pak sudah subur, saya pandu cara membuahkan. Otomatis nanti pada saat berbuah, orang kanan kiri sudah terheran-heran. Ih, ada pohon sekian berbuah, apalagi sampai merasakan buah. Ini bentuk Pak Isto dalam memandu, mendampingi orang akan punah, indahnya, nyamannya berteman dengan Pak Isto. Begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Isto. Semoga menjawabnya Pak Yudi ya. Ini yang kedua dari Pak Muji Srianto. Pak Muji dari JMTO Jagorawi. Nah ini beliau ini pernah dulu Pak, pada saat pelatihan Purna Bakti, beliau sempat datang juga ke kebunnya Pak Isto. Nah yang beliau tanyakan adalah berapa lama sih dari mulai pembibitan, dari mulai bibit sampai berbuah, sampai berbuah, dan berapa tahun usia pohon kelengkeng dan harus regenerasi baru lagi. Jadi dari setelah berbuah terus dari regenerasinya itu berapa lama lagi? Terima kasih Pak Muji. Jadi pertanyaannya bagus. Kapan tanaman mulai berbuah? Kita bicara dari bibit kecil saja, bibit 75.000. Kalau ditanam 2,5 tahun sudah bisa berbuah. Jadi kita dari investasi yang kecil aja lah, 75.000, ditanam di tanah dengan dirawat secara optimal, nanti dipandu Pak Isto, 2,5 tahun sudah mulai berbuah. Namun buahnya mungkin berbanyak, masih 20 kilo atau 25 kilo. Berapa tahunkah pohon produktif? Itu yang tidak bisa kami jawab. Karena apa? Punya Pak Isto pohon yang paling besar baru usia 8 tahun. Tetapi saat saya di Thailand, memang di sana pun belum ada pohon-pohon yang katakan sampai 50 tahun, mungkin 30 tahun belum ada. Sehingga kapan akan tidak produktif, saya yakin ini masih lama, tapi Pak Isto belum bisa memperkirakan berapa tahun lagi. Karena punya Pak Isto baru 8 tahun. Begitu Pak Yudi, Pak Muji. Ya. Yo, silakan yang lain. Oke, terima kasih. Kemudian ada dari Ibu Diah. Nah, dia tuh di rumah kakaknya, Pak. Dia punya pohon lengkeng dan alhamdulillah berbuah lebat. Tapi tidak dapat memaksimalkan panennya, Pak, karena sudah dimakan hama, kelelawar, kupu putih dan lain-lain. Nah, gimana sih cara menanggulangi hama seperti itu, Pak? Jadi buah agar bebas dari hama, ketika buah sebesar jagung kecil-kecil itu sudah mulai disemprot insektisida dengan dosis ringan agar kutu putih atau ulat tidak masuk ke calon buah. Tapi ingat, karena buah disemprot dengan dosis ringan saja, cukup 2 kali, itu nanti buahnya akan bersih tanpa hama. Namun buahnya, jika buahnya besar, dagingnya tipis, itulah namanya kelengkeng pingpong, bukan kelengkeng ito seperti punya Pak Isto. Jadi berbeda jauh ketika kelengkeng pingpong sama kelengkeng ito. Begitu, Bu Dia. Oke, terima kasih Pak Isto. Kemudian ini ada dari Pak Priyadi, JMT ya. Pak Isto, ada mitos kalau pohon kelengkeng itu satu pohon tidak dapat berbuah, harus lebih dari 1 pohon. Bagaimana sih menurut Pak Haji ini? Ini
banyak pertanyaan ketika saya mengisi kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahkan tadi saya dengan BRI Surabaya pertanyaan sama. Bagaimana menanam tanaman satu mitos tidak berbuah? Harus satu pasang kanan kiri, jantan dan betina. Tanaman lengkeng itu super dari Pak Esto itu sekarang betina semua. Jantannya adalah Pak Esto. Karena apa? Pak Esto punya nutrisi pupuk nompeng untuk membuahkan dengan bisa diatur pupuknya pupuk high tech sehingga nanam satu pun bisa berbuah. Makanya dari Sabang hingga Merauke menanam kelengkeng itu betina semua. Jantannya adalah nutrisi yang dari Pak Esto. Itulah kelebihannya, bisa diatur, nanam satu pohon pun bisa. Mitosnya terpatahkan begitu. Masih. Yang penting ada lakinya pupuk nonfeng tadi, Pak. Betul, itu makanya jantannya Pak Esto. Ini ada pertanyaan menarik juga, Pak, dari Pak Budi Gestiono nih ya. Dia menanyakan bagaimana dengan kondisi lingkungan, maksudnya terkait dengan cuaca. Kebetulan lokasi lahan, dia punya lahan, Pak, di daerah Semarang yang panas, ya. Dan sudah ada tanaman lengkeng berbunga namun tidak berbuah. Jadi dia cuma panennya panen bunga aja, Pak, nggak panen buah nih. Nah, pertanyaan salah bibitnya atau bagaimana solusinya? Nah, ini Pak Budi kebetulan tetangga saya nih. Saya juga orang asli Semarang ya, orang asal Semarang, Pak Budi. Pak Budi jangan khawatir kalau menanam di Semarang karena di sana sangat cocok sekali. Lingkungan mendukung di Semarang, di Gunung Pati banyak orang nanam lengkeng. Kalau punya Bapak menanam sudah berbunga tapi tidak jadi buahnya, ya tentunya memang tanaman lengkeng Bapak mungkin berbeda punya Pak Esto lengkeng itu support dan dirawat dengan optimal, diberi pupuk kandang per 4 bulan, dipupuk NPK per 2 bulan, disiram masa kemarau, disitulah perawatan menentukan hasil buah. Yakin kalau Pak Budi akan nanam, apalagi di Semarang, sangat-sangat cocok. Terima kasih Pak Budi dari Semarang. Oke, makasih Pak Isto. Ini ada satu pertanyaan lagi ini, ada pertanyaan lagi dari Pak Kidio Sugito, ya, Pak Kidoy, kita panggil Kidoy. Nah, ini mohon pencerahannya Pak terkait dengan tambulapot yang dibuat salah satu campuran atau strukturnya itu menggunakan styrofoam. Nah, sepengetahuan saya bahwa styrofoam mengandung zat stirena. Akankah berpengaruh terhadap kualitas buah dan juga adakah paparan atau dampaknya ketika dikonsumsi kesehatan tubuh? Terima kasih Pak Sugito ya. Jadi mengapa Pak Esto menanam tanaman buah dalam pot, paling bawah diberi styrofoam atau diberi sekam atau kulit padi. Tujuan utamanya agar lubang bawah pot ini tidak tersumbat. Apakah ada pengaruh? Nah inilah. Jadi styrofoam ini kan kita taruh paling bawah dan itu pun hanya relatif tidak banyak, kurang lebih hanya lapisan 2 cm. Masukan bagi Pak Esto, karena styrofoam barangkali menurut Pak Sugito ada dampaknya, misalkan apakah pengaruh di buah, yang selama ini Pak Esto memang belum memikirkan atau belum mendapatkan dampaknya. Namun ini masukan dari Pak Esto ketika styrofoam ini memang sekiranya berpengaruh dalam hal pembuahan, otomatis Pak Esto akan memilih ya pakailah kulit padi. Ini masukan bagi Pak Esto luar biasa, nalar dalam arti styrofoam karena dibuat dengan bahan kimia, tapi kalau kulit padi otomatis kan sudah dalam arti sudah steril, dalam arti ini tidak bahaya. Ini masukan dari Pak Esto. Jadi kalau suruh milih Pak Esto paling bawah di pot pakai styrofoam atau kulit padi, ya akhirnya sekarang saya harus milih kulit padi. Secara logika akan lebih aman. Terima kasih Pak Sugito atas masukannya. Ya, monggo yang dilanjut Pak Costa. Terima kasih Pak Isto. Kemudian ada nih pertanyaan hampir mirip dari Pak Ade dan Pak Catur. Ya,
Ini kaitannya dengan kiat-kiat Bapak pada saat awal memutuskan untuk pensiun dini, ya. Bagaimana kiat-kiat Bapak pada saat awal memutuskan pensiun dini dan menggeluti usaha perkebunan kelengkeng dengan muncul problem pemasarannya dan lain sebagainya, dan proses keberhasilan berapa lama Pak geluti. Jadi apa sih melatar belakangi Bapak pensiun dini itu ya? Berapa lama bisa berhasil? Terima kasih Pak. Ternyata yang namanya pensiun dini itu di hari-hari terakhir seolah-olah kita mau nangis Pak. Kenapa? 29 tahun bekerja bersama teman-teman dan Pak Esto sebetulnya belum saatnya untuk meninggalkan kantor, tapi waktu detik-detik terakhir saya juga merasakan rasa kayak mau menangis. Karena apa? Meninggalkan teman-teman 600 orang, Pak, besok kamu kalau sudah tidak bekerja di sini, direkturnya sampai kalau Bapak tidak mendapatkan pendapatan bulanan, terus bagaimana? Jadi inilah pola-pola semacam ini wajar di kantor, karena orientasi bekerja di kantor dihadapkan orang usaha, hal yang wajar. Jadi saya akan menulis mengundurkan diri itu sampai sekarang ballpoint-nya saya simpan, karena detik-detik saya mengatakan mengundurkan diri, saya tanda tangan itu sampai sekarang saya simpan. Karena apa? Betapa beratnya di saat meninggalkan teman-teman, akan meninggalkan kantor yang saatnya belum purna. Itu juga berat. Tapi karena Pak Esto sudah nekat, semangat, di kala Sabtu Minggu Pak Esto sudah melatih latihan usaha, disitulah akhirnya saya membesarkan diri. Oh, saya benar-benar berani meninggalkan kantor, berani memutuskan bekerja, tapi karena apa? Karena Pak Esto sudah siap. Jadi sebelumnya itu Pak Esto sudah siap dan sudah mendapatkan hasil waktu di kantor. Waktu bekerja itu Pak Esto sudah punya hasil dari sampingan Sabtu Minggu, sehingga kalau saya mengundurkan diri, otomatis saya sudah aman. Karena apa? Saya sudah punya pendapatan. Nah, disitulah akhirnya saya berani memutuskan kerja karena sudah ada pendapatan, ada pasar, walaupun mungkin belum banyak, tapi sudah mulai dikenal sedikit-sedikit. Terus mulai saya benar-benar bangkit dikala saya konsentrasi di pekerjaan yang saya geluti ini. Waktu masih bekerja, separuh mikir kantor, separuh mikir kebun, itu malah tidak fokus. Akhirnya setelah saya mengundurkan diri, 100% saya bisa full bekerja. Di situ akhirnya saya kira-kira setelah pensiun 1 tahun, saya sudah mulai, wah ini sudah benar-benar bangkit karena sudah tidak ketergantungan dengan di kantor. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Isro. Ini pertanyaannya banyak sekali, tapi waktu juga ini yang sangat terbatas. Tapi ada satu pertanyaan terakhir ya. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan lain yang belum sempat terjawab, nanti bisa kita sampaikan ke Pak Isto, nanti kita sampaikan jawabannya. Dan ini pertanyaan terakhir Pak, dari Bapak Hanafi. Tadi dijelaskan bahwa kalau nilai investasi dalam 3 tahun sekitar 95 juta. Dan kalau kami bekerja sama dengan Pak Isto, untuk teknis pelaksanaannya bagaimana? Dan apakah ada jaminan terhadap ketidakberhasilan dalam panennya dari Pak Isto? Nah, mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanafi. Suatu pertanyaan yang cukup bagus dan hal yang wajar. Bapak sudah biasa bekerja, akan mengeluarkan dana untuk investasi. Harapannya jangan sampai saya sudah mengeluarkan uang, tetapi ternyata kok tidak ada hasilnya. Itu hal yang wajar. Apalagi pola dari bekerja maupun masuk latihan usaha itu juga tidak mudah. Makanya saya selalu mendampingi proses dalam merawat tanaman, karena keberhasilan berkebun buah seperti punya Pak Isto itu tergantung dalam hal merawat. Merawat tanaman ibarat kita merawat seorang anak bayi. Otomatis dia akan menghasilkan, akan jadi anak bagus ketika dirawat. Jadi ketika Bapak mantap akan berkebun, pastikan bahwa Pak Isto siap memandu, tetapi Bapak harus juga merawat standar dari Pak Isto. Standar dari Pak Isto sehingga saya akan berkebun, mengeluarkan uang tidak sia-sia. Waduh, kalau
berkebun terus ditinggal Pak Esto, ya kasihan karena saya memang mendampinginya harus sampai berbuah, bahkan sampai cara menjual buah pun kita siapkan. Tapi memang paling tepat untuk berlatih dulu adalah menanam satu pohon yang besar, untuk latihan dari kecil-kecil dulu lah. Satu pohon besar, saya bisa memamerkan ke kanan kiri tetangga, akhirnya saya bisa menjualkan barang. Nah, itulah harapan Pak Esto. Sehingga silakan Pak Anapi nanti bisa nyatat nomor HP Pak Esto, bisa dilanjut sharing secara pribadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Esto atas penjelasannya. Dan dengan demikian sesi tanya jawab semua kami tutup ya. Dan buat teman-teman yang masih pertanyaan belum terjawab, nanti bisa kita sampaikan ke Pak Esto. Nanti jawabannya akan kita sampaikan. Dan Pak Esto untuk terakhir closing statement-nya, silakan Pak Esto. Kira-kira apa pesan Pak Esto buat teman-teman Jasa Marga untuk menjadikan hobinya bisa menjadi sumber penghasilan baru? Terima kasih Pak Wasta. Jadi Pak Esto berpesan kepada Bapak Ibu yang akan purna, hobilah. Salah satu menyenangkan, kolaborasi dengan banyaknya pengalaman di saat bekerja, dan Pak Esto selalu akan mendampingi, baik bukan berkebun atau di hobi yang lain, kan saya temannya cukup banyak, sehingga saya bisa merekomendasikan siapa dan dengan siapa Pak Esto akan selalu mendampingi, akan selalu menghubungkan teman-teman yang profesi seperti Pak Esto, tetapi di bidang non pertanian. Bisa. Jadi harapan Pak Esto, ayo Bapak Ibu Jasa Marga yang akan purna, hobi. Mulai nanti malam, aku ini hobi yang paling senang apalah. Mulai dibayangkan, wah, cara gini, tepat nih Pak Wasta menulis, waduh, hobi itu kalau diseriusi ya kayak Pak Esto itulah. Begitu Pak Wasta. Nah, yang penting semangat untuk purna, semangat mencari kegiatan melalui hobi. Oke. Oke, terima kasih Pak Esto. Juga terima kasih sudah dengan sharing yang luar biasa pada sore hari ini. Dan tentunya ini paling tidak bisa membuka wawasan teman-teman. Wawasan para roadster Jasa Marga, ya, dimanapun Anda berada. Jadi dengan hobi, apapun hobi Anda, jika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan berbagai inovasi, dilakukan dengan cara yang benar, seperti Pak Esto sampai lakukan itu, pasti nantinya akan bermanfaat buat kita. Dan tentunya seperti Pak Esto sampaikan, dengan usia yang saat ini 61 tahun, ya, Pak Esto ini sudah bahkan kuliah lagi ya, kemarin sudah habis seperti di wisuda. Jadi tentunya semangat inilah yang mungkin bisa kita adopt dari Pak Esto. Dan tentunya terima kasih sekali, terima kasih atas sharingnya. Oke, saya rasa cukup teman-teman semua untuk linknya nanti bisa diisi sambil sambil dilanjutkan. Dan dengan demikian sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini, sharingnya ini bisa bermanfaat buat kita semua dan membangkitkan jiwa entrepreneurship dan membangkitkan hobi tadi ya. Hobi tadi digarap dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi sumber pendapatan baru. Saya Wasta Gunadi, Entrepreneurship Project Leader, mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa di episode mendatang. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.